pembelajaran ya nak ya. Dalam memulai kegiatan apapun kita harus berdoa terlebih dahulu agar kita dipermudah ya nak ya dalam melakukan tugas kita masing-masing. Yuk Miss Dewi pimpin ya nak ya. Sebelum melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya. Sebelum melakukan pembelajaran, anak-anak sudah disiapkan belum nak? Bukunya, alat tulisnya, buku pendampingnya sudah disiapkan belum? Sudah siap semua? Jika sudah siap semua, Miss Dewi akan memulai pembelajaran kali ini. Nah, ingat ya nak ya, di era pandemi ini kita harus tetap menerapkan prokes. Yang pertama, memakai masker ya jika keluar rumah atau bertemu dengan orang asing ya, jangan lupa memakai masker. Yang kedua, selalu mencuci tangan pada air mengalir ya nak ya. Jangan lupa karena tangan itu sarangnya kuman ya nak ya. Kita harus rajin-rajin mencuci tangan. Selanjutnya menjaga jarak. Kita harus menjaga jarak nak ya. Jika pergi ke pasar atau ikut mamah ke minimarket atau kemana, jangan berdekat-dekatan dengan orang lain, harus jaga jarak ya nak ya. Ya, selanjutnya itu mengurangi mobilitas. Artinya jika tidak ada kegiatan atau keperluan yang penting-penting banget, lebih baik di rumah saja karena tempat kita yang paling aman saat ini adalah berdiam di rumah. Selanjutnya lagi menghindari kerumunan ya, atau menghindari keramaian ya nak ya. Kita jangan berkerumun karena banyak orang itu bisa saja kita kan tidak sadar, nah kita membawa virus atau terinfeksi virus. Mudah-mudahan jangan ya nak ya. Selanjutnya yaitu mendapatkan vaksinasi. Kalau vaksinasi itu untuk yang 12 tahun sekarang sudah bisa melakukan vaksinasi anak ya. Jangan lupa melakukan vaksinasi agar daya tahan tubuh kita semakin kuat. Ya, seperti awal tadi yang Miss Dewi bicarakan, Miss Dewi akan memberikan materi kelas 4, tema 2, subtema 3. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat sebagai wujud cinta tanah air ya. Ini termasuk ke dalam MUPEL PPKN KD 3.2. Selanjutnya yaitu mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks, lisan, tulisan atau visual. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita yang ketiga yaitu mengidentifikasi karakteristik, ruang, dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Siap ya nak ya? Jadi itu adalah 3 tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Di MUPEL yang pertama ya, hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Kita di tema-tema sebelumnya sudah belajar ya nak ya tentang hak dan kewajiban. Apa itu pengertian hak? Apa itu kewajiban? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Ingat nak, antara hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang ya nak ya. Jadi kita tidak boleh menuntut haknya kita aja tapi kita tidak melaksanakan kewajiban kita, tidak boleh ya nak ya. Kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu baru bisa menuntut hak kita ya. Nah, apa sih Miss pembahasan hak dan kewajiban kita pada tema kali ini ya? Pembahasannya yaitu hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Nih Miss Dewi kasih contoh ya nak ya. Miss Dewi kasih contoh beberapa contoh kewajiban hak
dan kewajiban manusia terhadap lingkungan. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Ayo jujur, siapa yang masih suka atau sering membuang sampah sembarangan? Suka membuang sampah setelah jajan depan rumah, buang saja ke tempat got itu. Siapa yang masih suka begitu? Tidak boleh ya nak ya, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang kedua, selanjutnya menggunakan jenis kendaraan yang ramah lingkungan. Kendaraan ramah lingkungan apa? Seperti sepeda, kita kurangin ya nak ya. Jika kita bepergian tidak terlalu jauh, mengurangi menggunakan kendaraan yang menggunakan bahan bakar ya. Selanjutnya, memperindah lingkungan dengan menghias taman atau kebun dengan berbagai macam bunga dan tanaman hijau. Biasanya di sekitar rumah kita atau di kompleks kita ada Baperkam atau ada taman kota ya nak ya. Taman rumah ya, taman lingkungan. Biasanya di situ ada lapangannya, ada taman-taman kecilnya kan. Di situ suka sama warga bersama-sama kita gotong royong membersihkan, ditanami tanaman-tanaman yang indah agar tampak indah, asri dan hijau. Kalau indah, asri dan hijau, udaranya akan apa nak? Iya betul, udaranya terasa sejuk, jadi tidak gersang ya nak ya. Terus lagi melakukan penanaman kembali. Apa sih Miss melakukan penanaman kembali? Ya biasanya kita mengenalnya dengan istilah reboisasi ya nak ya. Setelah kita menebang pohon, kita menanamnya kembali sebagai pengganti dari pohon yang telah kita pohon yang telah kita tebang ya. Berikut ya, tadi itu contoh kewajiban ya nak ya. Contoh kewajiban kita sebagai manusia terhadap lingkungan di sekitar kita. Kalau sudah ada kewajiban, ada apa? Kewajiban berpasangan dengan betul, hak. Nah, sekarang kita lihat ya contohnya, contoh hak selanjutnya. Ya, hak. Nah, yang pertama, menikmati segarnya lingkungan hidup. Jika tadi di sekitar rumah kita banyak pohon hijau, udaranya asri ya. Jadi apa nak? Segar udaranya itu ya. Jadi segar lingkungannya itu terasa enak. Selanjutnya, mendapatkan pasokan air yang bersih dan sehat ya. Karena pasokan air dan bersih dan sehat itu penting ya nak ya buat rutinitas kehidupan kita sehari-hari ya. Ingat ciri-ciri air yang bersih ya, yang sehat, yang bisa kita konsumsi itu jernih kan ya nak ya, tidak ada jentik-jentiknya, tidak berbau, tidak berwarna. Kalau kita menjaga lingkungan kita terhindar dari polusi air atau polusi tanah, pasti kita mendapatkan air yang bersih. Selanjutnya, tumbuhan dan hewan juga akan hidup sehat di lingkungan yang bersih. Ya, jadi jangankan manusia, nah kalau kita bisa menjaga lingkungan kita, jangankan manusia ya nak ya, tumbuhan dan hewan pun akan merasa nyaman jika lingkungan kita bersih ya. Coba tengok sekitar kalian, lingkungan kalian sudah bersih belum? Hayu, kalau belum, kita mulai sekarang menjaga kebersihan ya nak ya. Ya, selanjutnya yaitu mendapatkan kelancaran dalam membangun sarana dan prasarana yang dapat mendukung kelancaran kegiatan hidup manusia ya. Jika kita melaksanakan kewajiban kita sebagai manusia secara benar, kita juga akan mendapatkan kelancaran untuk kegiatan hidup kita ya, tidak terkendala ya nak ya semuanya itu. Terus selanjutnya, terbebas dari berbagai polusi dan pencemaran lingkungan ya. Tidak boleh juga ya nak membakar sampah sembarangan, itu ada undang-undangnya ya, karena menyebabkan polusi asap ya. Ya, tidak boleh sembarangan kita kalau membakar sampah atau membuang sampah. Jadi
Jangan mulai sekarang nih nak ya, stop, hindari membuang sampah sembarangan. Nah tadi sudah ya nak ya, sudah Miss Dewi paparkan hak dan kewajiban kita sebagai manusia di lingkungan hidup kita ya, di lingkungan hidup sekitar kita. Paham ya nak? Sudah paham? Iya, kalau sudah paham kita ke materi selanjutnya. Coba perhatikan baik-baik gambarnya. Ya, ada 3 poster di situ ya nak ya, ada 3 poster. Ada gambar keran, ada gambar tangan mematikan lampu, ada juga gambar ini ya, simbol dari listrik ya. Ya, poster tersebut kira-kira apa maknanya ya? Poster kan berupa gambar atau tulisannya nak ya, yang tujuannya itu untuk menghimbau khalayak umum. Coba kalian terka-terka ya nak, kira-kira yang ada gambar kerannya itu apa ya isi dari poster tersebut? Iya betul nak, isi dari poster tersebut yaitu kita harus menghemat air. Siapa yang kalau di depan rumah masih suka mandi pakai selang, ayo airnya kemana-mana, tidak boleh ya nak ya. Sekarang jangan lagi melakukan hal seperti itu tidak bisa ya. Kita dikatakan tidak ini ya, tandanya tidak bisa menghemat energi ya, tidak bisa menghemat penggunaan air. Tidak boleh lagi ya nak ya, seperti itu ya. Ya, selanjutnya ada stop kontak lampu, itu apa kira-kira? Ya, maksudnya adalah hemat energi, matikan lampu ya pada siang hari. Jadi jika pada siang hari ya, jika keadaan di rumah kita sudah terang, baiknya lampu kita matikan ya nak ya, agar hemat energi. Atau ketika akan tidur ya, ketika akan tidur lampu kamar kita sebaiknya dimatikan ya. Selain hemat energi, cara beristirahat seperti itu sebenarnya cara paling tepat ya nak ya, agar organ kita itu semuanya beristirahat. Selanjutnya yaitu energi listrik ya, bukan untuk kita saja ya, kita harus menghemat listrik nak. Siapa yang menonton TV tapi kitanya pergi kemana, TV-nya ditinggal tetap menyala? Siapa yang masih seperti itu? Saya Miss. Tidak ya, anak-anak di sini pandai semua ya berhemat energi ya nak ya. Iya, kita harus bisa menghemat energi. Matikan kipas angin ketika tidak digunakan, matikan AC ketika tidak digunakan, matikan televisi ketika tidak ditonton. Contohnya seperti itu ya nak ya. Ingat ya nak ya, mulai sekarang kita harus berhemat energi ya. Siap ya nak ya? Siap melaksanakan? Siap, pintar sekali. Selanjutnya Miss Dewi sepertinya punya teks nih ya. Miss Dewi bacakan sebentar ya nak ya. Kalian di rumah menyimak ya nak ya. Ada gambar jagung, berarti kira-kira teksnya tentang jagung ini ya. Siap ya? Ya, Miss Dewi bacakan ya. Jagung sebagai sumber energi alternatif. Jagung merupakan tumbuhan yang bisa digunakan untuk menghasilkan energi. Caranya yaitu dengan menghasilkan etanol dari jagung yang saat ini sudah banyak dilakukan. Kini, sebuah perusahaan bernama Put yang selama 20 tahun lebih membuat etanol dari jagung bersama dengan beberapa produsen peralatan pertanian sedang mengembangkan cara untuk memanen, menyimpan dan mengirimkan tongkol jagung. Nah, mungkin sebelumnya ini yang biasa digunakan itu jagung biasa ya nak ya. Ini
sebagai sumber energi alternatif. Kira-kira yang mana ya gagasan intinya ya atau gagasan pokoknya? Coba kita cari tahu. Kita simak lagi ya teksnya ya. Jagung sebagai sumber energi alternatif. Ada yang tahu tidak nak? Apa gagasan intinya? Gagasan pokoknya apa dari bacaan tersebut? Ada yang tahu? Ya, kita bersama-sama ya. Gagasan inti dari bacaan yang tadi adalah jagung merupakan tumbuhan yang bisa digunakan untuk menghasilkan energi ya. Gagasan intinya itu ya nak ya. Energi apa? Energi etanol tadi nak yang dihasilkan oleh jagungnya. Gagasan pendukungnya yang mana dong Miss? Ya, gagasan pendukungnya itu gagasan-gagasan yang lainnya yang tidak termasuk gagasan pokok, itu namanya gagasan pendukung. Tadi kita sudah belajar apa aja nak? Hak dan kewajiban kita sebagai manusia. Terus sudah belajar tentang ini cara menghemat energi. Terus tadi sudah belajar tentang apa? Ya, sudah belajar tentang gagasan pendukung dan gagasan pokok. Nah, tahu nggak sih kita tinggal di Indonesia itu dengan wilayah yang sangat luas, dengan bentangan alam yang sangat luas. Bentangan alam di Indonesia itu ternyata negeri yang kaya raya ya nak ya. Ya, semoga negeri kita ini bisa dimanfaatkan ya hasilnya itu untuk kebutuhan rakyat-rakyatnya ya. Nah, tadi berbicara tentang bentang alam, Miss. Bentang alam itu apa sih, Miss? Ya, bentang alam di Indonesia itu secara garis besar itu ada 3 ya nak ya. Mau tahu tidak bentang alam di Indonesia ada apa saja? Mau? Iya. Kalau mau, Miss Dewi jabarkan satu persatu ya nak ya. Ya, bentang alam di Indonesia yang pertama yaitu berupa pantai. Pantai merupakan daratan yang berbatasan dengan laut. Bagi penduduk Indonesia yang berada di daerah tropis, pantai yang dapat dimanfaatkan manusia untuk banyak hal. Ingat ya nak ya, pantai merupakan daratan yang berbatasan dengan laut ya. Banyak sekali pantai di Indonesia. Banyak wisatawan luar negeri yang berdatangan ke Indonesia untuk mengunjungi pantai-pantai yang ada di Indonesia ya nak ya. Miss, kalau di pantai itu ada pohon apa aja sih, Miss? Ada pohon kelapa ya. Biasanya penduduk sekitarnya itu berprofesi sebagai apa nak? Betul, sebagai nelayan ya nak ya. Sebagai nelayan atau pencari ikan ya. Nah, yang pertama tadi pantai. Yang kedua, bentang alam yang kedua, dataran rendah. Dataran rendah merupakan wilayah dataran yang relatif datar, luas dan memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran ini cocok untuk wilayah pertanian, perkebunan, peternakan, kegiatan industri dan sentra bisnis ya. Seperti Miss Dewi nih sekarang tinggal di Cirebon, itu termasuk di dataran rendah ya. Coba lihat yang tinggal di kota Cirebon kan di sekitar kita banyak sentra bisnis ya nak ya. Banyak gedung-gedung perkantoran ya, itu dataran rendah itu cocoknya buat kegiatan seperti itu ya nak ya. Tadi sudah ada pantai, sudah ada dataran rendah. Selanjutnya apa nak? Yuk kita lihat yuk selanjutnya. Selanjutnya yaitu dataran tinggi. Miss, gunung ya Miss? Ya, kita simak ya. Apa sih dataran tinggi itu? Dataran tinggi disebut juga plateau ya nak ya, atau plato adalah dataran terluas dengan ketinggian 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi berada di daerah pegunungan atau dikelilingi oleh bukit-bukit sehingga udaranya sangat dingin dan segar. Daerah dataran tinggi dimanfaatkan sebagai daerah perkebunan seperti perkebunan teh, kopi, atau bunga ya, sayur mayur dan lain-lain. Ya, jadi di daerah dataran tinggi itu banyak ditanami tumbuhan teh, kopi ya nak ya, bunga, sayur mayur. Dataran tinggi seperti di Indonesia itu dataran tinggi Dieng
desanya. Di sana itu banyak sekali masyarakatnya yang berprofesi sebagai ini ya, petani sayur mayur. Hampir di sepanjang jalan yang kita lewati itu, jika akan menuju dataran tinggi Dieng itu banyak sekali di kanan kiri kita banyak yang menanam sayur mayur. Ada juga ya di sekitar Tumbang itu di daerah Majalengka ya, di situ juga banyak sekali warganya yang berprofesi sebagai ini ya, petani sayur mayur. Nah, tadi sudah membahas tentang PPKN, Bahasa Indonesia, IPS ya. Sekarang kesimpulan ya. Kita tarik kesimpulan dari pembelajaran yang kita lakukan tadi ya, yang sudah Miss Dewi paparkan tadi. Apa saja sih kesimpulan dari pembelajaran tadi? Ya, kesimpulannya adalah kesimpulan yang pertama, setiap individu mempunyai hak dan kewajiban guna melestarikan lingkungan. Pelestarian lingkungan itu agar lingkungannya tetap sehat dan bersih ya. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua yaitu setiap teks memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pasti ya dalam setiap teks itu memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Selanjutnya yaitu secara umum bentang alam di Indonesia itu terbagi menjadi berapa tadi Iya betul, terbagi menjadi 3, yaitu berupa pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi ya. Itu pembelajaran kita pada hari ini. Miss Dewi harap pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ingat ya sesuai dengan tadi hak dan kewajiban kita sebagai manusia di lingkungan hidup kita, jangan lagi membuang sampah sembarangan ya. Demikian pembelajaran kita kali ini ya. Jangan lupa tetap menerapkan 5M ya. Semoga kita semua terhindar dari COVID-19. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Dan Miss Dewi berdoa semoga kita tetap cepat kembali berjumpa di sekolah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Demikian ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.